rekomendasi gak diet kayak gue? Ya sama sekali enggak. Itu sampai rontok. Terus setiap hari tuh mau kerja juga udah lemes, udah nggak semangat aja, udah kayak mau mati lah setiap hari. Kita kasih solusi. Waduh, nih orang ini kayaknya bisa membantu program pemerintah nih kayaknya. Keren bro. Guntur Last Day Production. Thank you. Ini YouTube lo kan deh? YouTube, betul. Wah, ini kan program-program yang tadinya bukan makanan, tapi malah gimana sih lu concern sama terhadap serat untuk membantu Indonesia jadi akan lebih kaya serat. Itu kan campaign lu bagus banget tuh. Plus lu juga buat konten ini tapi bukan tentang kuliner atau makanan. Jadi gue Media lo ini. basicnya tuh YouTube dulu. Jadi 10 tahun yang lalu itu dikenal sebagai YouTubers dulu. Tapi gue udah gak begitu aktif lagi di YouTube sekarang. Oke, dan sempat gemuk banget. Sempat gemuk banget. Dan pas gue di Last Day Production itu emang dikenal gue itu cabi gitu, gendut. Oke, nah 1,9 juta orang kenal lu tuh pokoknya cabi. Masuk ke Instagram deh. Nah ini LZY. Oke, nah ini ada video lu terakhir kan tadi kan? Ya ini ya, yang ini ya. Yang lu dulu sempat dulu gendut banget apa segala macam. Lu bahas kisah lu kayak begini bentukannya gitu ya. Betul. Masya Allah ya. Terus tiba-tiba malah lu justru bersyukur dengan obesitas lo. Sangat bersyukur, sangat-sangatlah bersyukur. Nih di depan 10 detik pertama aja masih membingungkan nih orang nih. Keren banget maksud gua. Lu bersyukur obesitas. Oke? Terus lu juga bisa-bisanya memberikan solusi, kasih solusi ke teman-teman semua yang sekarang mungkin bisa dibilang minim serat di tubuhnya. Itu dia. Gue mau agak sedikit nyebrang ke negara lain dulu ya bro ya. Oke, boleh. Gue tahu bahwa Rusia Ukraina perang. Gue gak bahas itunya, tapi lebih bahas mengenai Indonesia jadinya kebingungan. Karena pengen dapat serat dari gandum, sementara Ukraina itu kaya akan gandum tanahnya, biasanya kita impor. Gandum pasti impor lah pokoknya. Nah sekarang begitu ada ditutup aksesnya apa segala macamnya, mungkin agak geser tuh ke Rumania dan seterusnya. Jadi kesian Pak Mendak, ya kan Pak Zulhas, Pak Teten itu kebingungan gimana caranya untuk kita nih kaya nih. Nah ternyata lu meluncur sekarang ini mencuat, rame juga diperbincangkan, yaitu ada satu makanan atau minuman lah bisa dibilang ya, kaya akan serat, bahkan seratnya sampai 15 apa tadi? Terkandung dari 15 kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi kita pakai 15 kacang-kacangan dan biji-bijian, kita campur. Dan ada juga kita pakai ubi ungu, pakai oat juga, seperti itu. Dan ada premix vitamin, multivitamin juga di dalamnya. Gitu. Dan salah satu itu lo konsumsi, itulah alasannya kenapa dulu lo gemuk banget, sekarang badan kayak gua atletis kayak gini. Bobo gue no. Berhubungannya lebih ke apa ya? Karena gua dulu itu gendut kan. Dan pas gendut tuh gua sadar gua tuh nggak enak banget gitu. Setiap pagi lemas gitu kan. Bahkan sesimpel apa ya? Pinggang tuh suka sakit. Bahkan lu sampai gua tuh demen banget makan duren kan. Makan satu butir aja gitu kan. Itu tuh langsung kayak berasa leher kenceng, langsung kayak mau yang kayak mengarah ke nggak enak badan gitu loh. Jadi bener-bener kayak itu tuh bikin gue kayak something have to change gitu loh. Kayak sesuatu dari dalam tubuh gue harus berubah gitu loh. Dan menurut gue setelah gue udah mulai hidup sehat, setelah gue udah olahraga setiap hari, setelah gue tahu ternyata hidup sehat itu tuh sangat penting banget di hidupnya manusia. Nah itu yang bikin gue kayak terinspirasi bikin produk kesehatan yang bisa membantu orang-orang kayak gitu. Dan lu udah pakai itu juga, lu sendiri konsumsi, jadi nggak cuma istilahnya ngomong-ngomong doang gitu ya. Betul. Dan sekarang badan lu jadi kayak gini. Betul. Nah, ternyata itu kuncinya. Apa yang kita konsumsi hati-hati. Makanya butuh satu asupan yang bisa kita lebih produktif, konten, bisnis, pengusaha nih banyak nih gitu kan. Nah ternyata kuncinya itu. Nah ini yang lagi lu mau lu sampaikan ke teman-teman semua dengan membawa solusi ini. Nah gue mau agak lompat dikit bentar gini deh. Distributor lu ada? Ada. Total berapa? Sekitar sekarang 400-500. Wow tuh. Kenapa gue nanya masalah distributor? It's proven man. Ini terbukti dalam artian jualan produk, banyak distributor yang percaya. Sampai produk-produk ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah orang yang tadinya kekurangan serat. Sampai akhirnya juga mungkin kita kebingungan gitu ya. Kok sekarang kok roti udah susah ya? Kok sekarang kok gandum susah ya? Misal apapun itu yang berbau serat lah, misalnya apapun itu ya. Tapi ternyata dengan ada kayak gini, terkandung dalam ada tadi 15 kacang-kacangan apa segala macam, sehingga distributor jadi mudah jualan karena banyak peminatnya. Segi bisnis oke.
Segi bisnis oke, dan secara nggak langsung juga sebenarnya buka lapangan pekerjaan kan. Itu. Jadinya. Itu poinnya, makanya gue butuh lo untuk duduk di sini tuh ngasih tahu sebenarnya apa sih yang lo bawa misinya. Nah itu poinnya. Kita bahas dari segi bisnis ya bro. Dulu kepikiran tadi udah singgung di awal mengenai lo gemuk apa segala macam ya. Lanjut terus akhirnya gini loh, yang gue lihat ya, yang sebenarnya dari masalah utama sehari-hari aja deh gitu ya. Kita buka aplikasi. Kita sekarang pesan makan itu kan pasti buka aplikasi, itu udah kebanyakan lah gitu kan. Kita pesan, kalau lu scroll nih, kalau lu perhatiin yang best seller, yang apapun ya, itu lu scroll, lu cari. Itu tuh bener-bener makanan yang hampir semua makanan yang kita makan itu, seratnya itu dikitnya luar biasa. Dan kebanyakan tuh goreng-gorengan, karbo. Kalau lu sadarin lagi, kita biasa pesan apa, misalnya nasi uduk. Itu tuh cuma dikasih seratnya itu dua potong timun kecil, 3 potong timun kecil buat pemanis doang kali ya. Mungkin ditaruh di sana biar kelihatannya makanan itu ada ijo-ijo doang gitu. Iya bener, atau enggak lengkap ya. Jadi enggak cuma nasi doang sama bihun gitu ya. Betul. Gitu. Kayak bakmi ayam. Sawinya sebenarnya lu kalau di apa ya namanya ya, kalau kita cari tahu lagi itu seratnya berapa, itu paling enggak sampai 1 gram 2 gram gitu loh. Enggak sampai 1 gram, bahkan paling 0,7 gram 0,8 gram, bener-bener kayak. Dan itu benar-benar apa ya namanya? Karena kita udah kebiasaannya sebagai manusia setiap hari kayak gitu, kita benar-benar nggak dapet asupan serat yang cukup, yang maksimal bahkan ya. Betul. Dan padahal kalau kita nih, apalagi zaman sekarang tuh banyak banget asam lambung, mah itu tuh benar-benar udah banyak banget lah. Ya isinya terigu, gluten gitu bro. Betul. Hampir 50% ya, 50% bahkan lebih anak-anak yang di kantor gue itu ada asam lambung dan GERD, itu udah pasti ada. Makanya Hoto hadir. Betul. Okay. Dan lebih ngebantu lewat sini sih, kalau menurut gue ya. Karena menurut gue ini tuh, satu hal ini tuh benar-benar penting banget dalam hidup kita sih. Yaitu kebiasaan. Seperti yang kita tahu kan, kebiasaan tuh bisa bawa kita yang jadi orang yang jadi males. Lu kebiasaan rajin pun lu jadi, maksud gue tuh di dunia ini, di hidup ini, kebiasaan tuh nomor 1. Kalau kita bisa akalin kebiasaan, kita tuh kayak bisa punya super power lah. Kita gue percaya. Oke. Pokoknya tapi ya emang kebiasaan itu paling susah, paling capek buat diubah gitu loh. Kita bayinya kayak gila ubah kebiasaan. Gue misalnya tiap hari gue kebiasaan nggak berolahraga emang, dan kita selalu rasionalisasi emang gue orangnya nggak suka olahraga bro. Jangan paksa gue buat olahraga. Gitu ngerti gak? Tapi dengan lu ubah kebiasaan lu, misalnya lu kebiasaan lu paksa dilakuin misalnya seminggu 2 minggu olahraga, itu gampang banget. Lu jadi kebiasaan, itu lu no effort sama sekali kalau melakukan sesuatu, gitu kan. Dan yang gue percaya, yang gue mau apa ya, visi misi gue di sini adalah gue pengen, ayo yuk, daripada lu ini kan kita kayak makan sehari-hari itu kan kebiasaan kan. Kita makan jorok, makan apa gitu, kayak makan nasi uduk, apa yang kita pesen di aplikasi ojol itu kebiasaan kita kan. Nah gue at least gue pengen kayak mulai yuk kebiasaan hidup sehat dengan si Hoto ini. Dengan apa namanya, kebiasaan kecil. Siapa tahu dengan lu cobain Hoto gitu kan. Siapa tahu dengan lu udah makan sesuatu yang emang baik buat tubuh lu gitu kan. Siapa tahu lu jadi terinspirasi buat melakukan hal lainnya. Nah, cuma biasa gini bro, kalau ngomongin segi bisnis dan juga konsumen, lo kan tadi kan nggak pengen ini adalah overclaim. Betul. Dan sementara produk-produk kesehatan di luar sana ya pasti klaim. Claiming, kami ini bisa membantu mengurangi gula darah. Ya kan, produk ini bisa menekan kolesterol, macam-macam. Tapi dari awal kan lu kan nggak mau angkat itunya. Nah, sementara di segi bisnis kan ada why-nya kan. Kenapa gue konsumsi ini? Terus kenapa gue harus minum ini? Dan seterusnya. Nah itu malah gak jadi backfire ya. Kayak misalnya ntar konsumen jadi mikirnya bahwa kayak ini mah gak ada khasiatnya. Nah itu sekali. Makanya tuh? Dari awal kita jelasin, klaim kita itu sama dengan kalau lu makan makanan yang sehat. Ya terus ngapain pilih itu? Mending gue makan makanan sehat aja. Nah karena gak segampang itu buat makan makanan sehat sekarang. Oh balik lagi tuh, yang cuma sawinya cuma dikit. Betul. Tapi mie-nya banyak. Betul. Malah jadi balik lagi kan kebiasaan orang sekarang kan. Lu mau apa namanya, misalnya mau dipaksa makan salad apa kayak gitu, balik lagi ntar kebiasaannya makan itu lagi.
makan yang nasi uduk lagi, Iya, makan iya. yang goreng-goreng lagi. Nah, Sedangkan ini kan instan kan. betul. Oh, orang nggak makan salad karena mungkin mahal, nggak enak, ngapain gitu. Balik lagi kebiasaan. Ya, Ya kan, masa tiba-tiba gue jadi makan salad. betul. Nah, itu mungkin ada dorongan-dorongan bahwa gue emang nggak mau aja, nggak suka aja masa makan begitu. Nasi gila lah makannya gitu kan, mana enak gitu. Nah, cuma apakah produk lo ini, bisnis lo Hoto ini, coba buka dong. Hoto secangkir Hoto tuh, coba buka. Udah 129.000 ya. Nah, apakah ini tuh adalah mungkin dapat why-nya? Kayak daripada gue makan salad selain mahal dan juga kayaknya kurang ya, ngapain gue makan salad gitu ya. Terus ini menjadi solusi. Nah, gue pengen kupas dari segi bisnis. Kalau memang ujung-ujungnya juga misalnya rasanya stigmanya tentang makan sehat tuh nggak enak, mahal dan seterusnya misalnya, ya ngapain orang kesini? Nah, poinnya itu, apakah ini sesimpel cuma menjadi yang akhirnya minuman sehari-hari yang simpel, atau bubuk-bubuk yang lu tabur di atas makanan lo tanpa mengurangi si nasi goreng tersebut misalnya. Why-nya dapat tuh. Gue nggak tahu. Gue dari sisi bisnisnya aja gue pengen tahu. Jangan sampai malah jadinya takutnya lu nya nggak dapat konsumen, revenue-nya atau omsetnya sedikit. Nah, gimana tuh bro? Banyak banget tuh customer kayak yang ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu kan kadang udah repot banget tuh siapin makanan buat anak-anak apa. Itu mereka tuh tertolong banget. Kayak orang-orang kantor tuh banyak banget ya yang kayak orang biasa ngantor jam 9, mereka makan siang jam 12, itu tuh lapar biasa kan. Dan mereka tuh biasa mau yang cepet, mau yang ini nyemilin apa biasa, pasti goreng-gorengan. Itu udah pasti lah makan goreng-gorengan apa gimana. Dan menurut gue ini tuh ngebantu banget karena instan kan, tinggal diseduh, dimakan, dan lumayan nahan lapar karena serat gitu loh. Tapi belum terbukti kalau lo nggak bawa produknya ke meja ini. Iya makanya. Ntar gue kirimin abis ini. Enggak lah, ya jangan ntar sekarang. Enggak lah. Beli kita beli. Ada nggak? Di mana belinya? Nyesel banget nggak bawa loh. Enggak, udah gampang. Di mana belinya? Di lewat marketplace udah banyak sih. Oh ada, apa sih namanya? Hoto aja. Hoto. Gue penasaran gue. Soalnya ya, jujur gue kan sekarang kan lagi ngejalanin intermittent fasting ya. Jadi jam 12 sampai jam 4 sore gue ngambil 4 jam. Wah gila. Oh iya, makanya lumayan agak berat. Kenapa? Karena gue tuh jadi kayak ngurangin serat pasti. Jadi ngurangin karbo, kalori apalagi. Gue harus defisit kalori kan. Setuju. Nah cuma gue mikirnya gini, untuk pengganti gue asupan yang untuk vitamin dan lain sebagainya, buat tetap nopang kesehatan gue tuh apa nih? Iya betul itu. Gue tuh mikirnya gitu bro. Makanya alhamdulillah gitu ya, gue nemu ini dan gue pengen lo juga duduk di sini. Jadi why-nya tuh bisa nggak gue tetap jalanin intermittent fasting tanpa gue kekurangan asupan-asupan yang memang bergizi di dalam tubuh gue. Itu dia. Itu aja sih. Itu dia. Nah, soalnya gue dulu juga pernah defisit kalori kan dulu pas dari gendut. Jadi kurus itu gue lakuin defisit kalori 500 kalori sehari. Oke, terus berapa kilo turunnya? Turunnya 30 kilo dalam 3 bulan. Nah, lihat ya. Coba, ini pas banget ya. Untung lo jawab. Nih kita nggak janjian ya bro ya. Gue 3 bulan 30 kilo. Sama dong? Sama persis. Wah, salaman dulu gitu. Cuma mungkin caranya berbeda. Nah, kalau memang ternyata ada cara yang enak, kenapa harus cara yang ribet? Cara gue dulu ya, nanti lo bisa ceritain. Boleh. Gue bisa tembus. Jadi kita 3 bulan saya berjalan, banyak anak-anak tahu lah, anak kantor gue intermittent fasting. Gue 100 kilo by the way. 100 gue. Lu lihat episode-episode gue yang lama deh. 3 bulan yang lalu lu lihat deh. Itu gede banget gue. 99, ya anggaplah 99. Sebenarnya coba kalau gue tinggal sekali makan gorengan langsung naik lagi jadi 100 lah pokoknya. Anggaplah 100. Nah, terus gue kemarin nimbang 71 atau 70 71. Ya kalau 70 berarti 30 kan? Iya. Nah, atau 29 sampai 30 kilo gue turun. Ya berhasil menurut gue. Tapi selama 3 bulan ini, bahasa tanda kutipnya, gue sengsara, tanda kutip loh. Kenapa? Karena gue kebentur bro. Satu, gue ngambil 4 jam. Ya, jadi gue puasanya 20 jam. 4 jam gue makan. 2, gue minim olahraga. Ini gue akuin aja nih. Karena waktu, karena kesibukan dan seterusnya. Hobi mah hobi, cuma gak ada waktunya. Jadi bisa dibilang, lu diet tanpa olahraga, nekat lu Der. Gue dong banyak masuk. Ya kan sebenarnya kuncinya kan kata dokter kan banyak masuk banyak keluar. Poinnya itulah. Kalau bahasa kasarnya dulu ya. Itu 2 tuh. Terus yang ketiga, gue tuh kayak gampang gemuk orangnya. Lu tau gak sih yang kayak lu punya teman pasti kan kalau doyan makan tapi gak gemuk-gemuk, makan dikit tapi langsung. Gue tuh udah kebenturnya di 3 ini.
Gue termasuk orang yang makan dikit. Nah, jadi Langsung berasa langsung. Oke. Kalau Om Deddy, gue tahu ceritanya dia tiap makan jam 5 sore. Tapi porsinya tuh udah 15 porsi telur dadar. Om, nih gue buka di sini Om ya, kelakuan lo kalau makan di warteg ya Om ya. Bener, warteg nih 15 telur ya dadar. 15 gue bilang. Gue lagi jalan makan sama The Rock nih dalam hati gue nih. Iya kan? Nah maksud gue beda. Tapi kan abis itu dia nge-gym. Gue balik, mana Om? Nge-gym gue, nge-gym lah, gue syuting. Benar banget. Permasalahannya di situ kan. Dia gila lah pokoknya kalau nge-gym, bakar kalorinya segala macam. Nah 3 hal ini akhirnya gue ngerasa kayak kapan gue makan nasi gilanya, kapan gue makan nasi gorengnya, kan gitu jadinya kan. Nah akhirnya banyak tuh masukan dari istri. Wah kurus sih, tapi gizi kamu tuh gimana? Waduh, mulai kepikiran gue di belakang ini. Yang lo makan coba apa? Sate. Terus ini nih. Udah berhenti. Iya dong. Betul. Jam 4 udah kelar. Iya. Iya kan? Paling lempar no Holland Bakery. Anak tahu gue demen itu soalnya. Udah. Mana seratnya? Mana sayurnya? Betul. Waduh, gawat nih gue nih. Nah, maksud gue nanti nyambung ke Hoto ya. Peran itu apakah bisa membantu naikin gizi gue dan lebih stabil? Sekarang pola dulu. Lu gimana? Bisa 3 bulan 3 kilo? Kalau gue dulu defisit kalori. Sama kan? Sama. Poinnya. Sama. Dan Oke. gue sehari makan sekali. Om Deddy juga tuh. Jadi kalau lu kan 4 jam, Gue 4 jam. gue sekali. Oh iya benar, sama Jadi jam kayak- 12 doang. Nah, sama tuh kayak Om Deddy jam 5 doang udah gitu. Iya. Oke. Tapi gue 500 kalori doang. Jadi 1 meal doang, apapun itu 1 meal. Wah, mirip-mirip nih, bentar. Tuh. 1 meal kan dia istilahnya apa? 1 meal 1 hour ya? Iya. 1 meal 1 day. Iya, Ya one kan? meal one day. 500 kalori. Gue lupa lagi gue ngitung. Jadi kalau sate ayam ya udah sate ayam sama lontong udah cukup segitu doang sampai sana. Wah, ini mirip-mirip nih. Agak kunang-kunang nggak bro? Wah, sampai rambut tuh rontok. Serius loh. Rambut tuh rontok. Nah, kan sama nih. Sampai sejauh ini masih mirip-mirip nih. Oke. Karena ya kalau 4 jam lu batasnya 2 kali makan paling mending gitu. 2 Betul. kali makan lu hajar jam berikutnya lagi masih begak nih hitungannya nih. Iya. Makanya kenapa manusia pagi siang sore kan, atau Iya. pagi siang malam kan, jaraknya panjang-panjang. Iya. Gue baru makan jam 12, pas jam setengah 4 mau makan lagi, mesen aja udah nunggu di food court di mall berapa lama? Ya habis waktu gue. Makanya gue kadang 2 kali, kadang sekali. Anyway, terus lu gimana untuk biar tetap stabil gizi lo? Kalau dulu nggak stabil. Jadi benar-benar nggak stabil. Dan kalau disuruh ulang lagi, kalau gua rekomendasi gak diet kayak gua, ya sama sekali enggak. Itu sampai rontok. Terus setiap hari tuh mau kerja juga udah lemes, udah nggak semangat aja, udah kayak mau mati lah setiap hari. Ini poin-poin yang lagi gue rasakan nih. Itu bahaya, dan gua nggak pernah rekomendasi orang untuk melakukan hal itu, gitu loh. Dan kayaknya ya nggak sehat lah. Itu mengundang banyak penyakit sebenarnya. Kecuali sekali makannya 1 meal 1 day-nya itu yang memang tadi gue bilang langsung makan misalnya banyak misalnya. Itu gue gak lagi bahas dari sisi medisnya ya. Gue lagi bahas dari sisi yang secara rasionalnya aja ya. Banyak mungkin di situ ada sayurnya, buahnya sebakul, sayurnya begini misal. Itu mungkin nolong ya, cuma dengan catatan olahraga lu juga harus digenjot misalnya. Kalau buat gua sebenarnya ya itu benar. Tapi menurut gua adalah maksudnya apa yang lu masukin ke dalam tubuh kalau mau diet itu tuh harus apa ya? Nutrient rich gitu loh. Jadi kayak apa yang kalau kita tahu sendiri kan, kalau kita makan yang goreng-gorengan kan itu udah 100 kalori lebih cuma buat minyaknya doang kan. Dan minyaknya itu sebenarnya nggak berguna buat tubuh. Jadi at least lu kalau makan sehari 1000 kalori gitu kan. Ya at Tanggung least jawab 1000 kalori itu nutrisinya harus benar-benar yang berguna buat tubuh dong. Secara nggak langsung. Iya. Yang ngerti gue, jangan sampai 1000 kalori tapi malah nggak ada gunanya. Iya betul. Jangan 200 kalorinya bener-bener yang kayak minum manis doang, gula doang. Itu kan nggak membawa apa-apa ke tubuh, dan otomatis kalau nutrisinya bagus, otomatis kan metabolisme kita juga lebih cepat. Tubuh kita juga lebih lebih bisa ngebakar lemak. Makanya ada yang pernah intermittent fasting tapi kok nggak kurus-kurus. Ya, Caranya betul, mungkin begitu itu, tuh gayanya tuh. Memang kelihatannya 500 kalori tiap hari. Betul. Kelihatannya yang dimakan mungkin 500 gram misalnya, atau berapa gram. Tapi ya apa isinya? Iya betul. Karena kalau metabolisme tubuh lu nggak bagus, nggak jalan, ya mereka juga nggak bakal bisa dengan dengan optimal ngebakar lemak. Jadi balik lagi nutrisinya. Makanya akhirnya lu dampinginnya pakai Hoto.
Ya. Biar tetap stabil nutrisinya. Ya. Oh itu mah gue juga mau. Kenapa lu baru tahu? Sekarang lu kapan sini bikin ini bisnisnya? Tahun lalu ya. Mei tahun lalu. WhatsApp gue harusnya. Kan meskipun lu belum kenal kan lu harusnya WhatsApp gue. Oke. Ikan jadi enak gitu. Jadi gak lagi wawancarain tuh gue trying to be hard. So fokus gitu. Lemes kalau lemes sekali gitu ya. Untung gue ada pengalaman penyiar gitu loh. Gimana cara ngatur pas lagi oleng nih gue nih barusan nih pucet nih. Kayak gitu-gitu. Kayak sekarang kan gue kosong. Kan gue baru makan jam 12. Kan jam berapa, Dim? Nah iya. Nah kayak gitu tuh maksudnya. Ya, makanya dari apa yang kita jual di Hoto adalah kita lebih pengen offer orang seperti itu. Kayak ini loh, makanan sehat, enak, nutrisinya juga banyak di dalam satu saset, dan efeknya sama percis. Apa yang lu dapatkan sama percis seperti kalau lu emang makan sehat, makan serat banyak. Ini nih. Kita nggak mau kasih kayak, aduh lu bisa begini, lu ntar bisa begini, lu ntar bisa begini. Itu loh, nggak mau. Kita lifestyle gitu loh. Guys, ini kalau lu nggak lu mau makan sehat gitu kan, nggak memilih Hoto tapi lu memilih sayur-sayuran dan buah-buahan, go for it, nggak apa-apa. Karena apa yang lu dapat benefitnya akan sama. Betul, tapi susah bro. Tadi balik lagi nasi uduk tadi berapa sih? Maaf ya pedagang nasi uduk ya. Justru maksudnya masukkan juga nih. Bahaya ketika sayur kita juga nggak maksimal. Tapi disuruh makan sayur banyak juga. Nanti keluhannya ya Allah mahal der. Atau enggak ya makanan nggak bervariasi. Nah, caranya cukup kayak begini. Lu bisa agak ngelos makanannya, tapi tetap pakai aturan ya. Betul. Imbanginnya pakai Hoto. Betul. Kan kalau begini caranya kan gue jadi bener loh bro, kalau gini caranya gue jadi semakin pede gitu loh. Maksud gue gini, nih gue curhat aja nih. Percuma dari luar kelihatannya mungkin lo ngeliat gue sekarang kan komen banyak ya. Dari kurusannya, oh ya pakai baju ini pantas ya, misalnya pakai baju apa aja pantas, apa segala macam misal. Nah cuma lu nggak tahu dalamnya gue. Itu makanya ini alhamdulillah gue bisa ketemu nih sama Guntur gitu. Nah untuk ngasih tahu ternyata buat anak-anak yang pelaku seperti kayak gue, ya mungkin lo terbatas sama waktu, mau kejar-kejaran. Nutrisi lu juga makannya nggak bisa banyak-banyak, lu juga gampang gemuk. Nah, imbanginnya biar tetap nggak oleng. Nah, ini nih, biar tetap produktif. Ini nih. Betul. Gitu, bro. Nah, coba deh, kita buka deh. Tuh, gitu lu bawa tadi itu kita pesen dah. Iya, ada nyesel. Ternyata Hoto. Luar biasa. Nanti lo bisa kasih tahu dari segi bisnisnya dong. Gimana sekarang lagi perkembangan bisnisnya? Boleh. Gimana cara lo maintainnya? Ngebina distributor seperti apa, gue kepo ya. Tadi kan masalah tentang ke konsumen ya. Kalau sekarang dari sisi produsennya, gimana cara menjaga bisnisnya? Ini kan dia cairan ya bro? Iya. Punya mah aman ya? Aman banget. Okay. Aman sekali. Oke, lu kepikiran ini berarti gimana? Cara kenapa 15 ininya biji-bijian? Kenapa ini? Maksudnya hitungannya apakah? Misal udah ada di luar dengan lu akhirnya lu ambil formulasinya, lu kasih formulator, lu maklon, samain kayak gini ya, atau gimana sih referensinya? Balik lagi tuh sebenarnya kan kalau kita pikirin lagi, serat, kacang-kacang dan biji-bijian itu kan termasuk tumbuhan gitu kan. Tapi tuh kita suka kadang kalau kita mau hidup sehat, pasti kita tuh mikirnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi nggak pernah orang-orang mau hidup sehat mikirnya kacang-kacangan dan biji-bijian, bener ya? Iya. Padahal tuh sebenarnya sama, mereka tuh termasuk tumbuh-tumbuhan ya, serat gitu loh. Mereka tuh emang serat dan mereka tuh padat nutrisi. Karena kan, dan mereka juga satu hal yang yang keren banget dibandingkan buah-buahan dan sayur-sayuran, yaitu mereka kaya akan protein. Bener dong, orang biasa vegan atau apa kan, mereka dapat sumber protein itu dari tempe, dari kacang-kacangan, dari almond gitu. Jadi selain sebagai sumber serat yang ini kalau lihat dibandingkan minuman fiber lainnya ya, minuman serat lainnya, ini Hoto itu proteinnya lumayan banyak. Tapi ini hitungannya fiber juga. Gram. Hitungannya fiber. Ini fiber gitu. Tapi kalau zaman sekarang gitu kan banyak kalau orang ngomongin minuman fiber tuh kadang suka ininya tuh apa ya namanya, mikirnya tuh kayak oh ini yang bikin BAB-nya bakal kepaksa apa enggak sih. Nih gue lanjutin ya, bini gue tuh kemakan lah ya brand-brand ini apa segala macam ya, akhirnya dia beli terus memang
narasinya tuh gitu, ini bisa BAB-nya lancar, ini bisa bikin kurus, ya kan? Ini benar-benar pas begitu bangun pagi tidur langsung keluar semuanya. Iya, kita nggak kayak gitu. Soalnya maaf nih, istri gue kemakan, kalau kemakan kayak negatif banget ya. Istri gue kena iklan lah, sama brand-brand fiber, dibeli tuh di rumah tuh banyak bro, di meja tuh, ya Allah. Jadi biar dia nginget tuh di meja makan ditaruh di pinggir-pinggirnya tuh. Ada yang warnanya begini lah, warnanya begitu. Brand ini ini apaan sih? Aku cobain. Gini, gue pikir banyak ke brand itu keren. Terus gue mikir, wih, berarti kamu ngefek banget ya? Yang gimana? Kok gimana? Justru lihat dong, brandnya beda-beda. Oh, maksudnya gimana? Aku nggak nangkep. Ya karena brandnya beda-beda. Ada yang udah aku tinggalin. Aku coba lagi yang ini. Aku tinggalin, coba lagi. Nggak ngefek. Itu poin. Oh, pantesan. Aku pikir tuh banyak tuh karena kamu memang ngefek banget, ya kamu jadinya berani beli banyak. Karena biasanya kan coba-coba dulu tuh. Yang enggak, ada yang udah bener sih bro, ada yang udah nggak dibuka lagi, ada yang udah nggak kepake. Karena maksud gue, tapi semuanya sama. Begitu bangun pagi mules. Tapi ya nggak tahu, ya kayak nggak maksimal juga. Gue udah mulai curiga tuh di situ tuh. Oh. Menurut gue kalau apa yang kita fiber ini, apa yang kita kasih di Hoto ini, apa yang kita offer gitu ya, kalau misalnya bisa bikin BAB lancar apa enggak, kita bilangnya itu kayak biasa habis makan pepaya lah. Habis makan, kita banyak makan pepaya, kita habis seharian banyak makan salad yang keluar gitu kan, itu kan natural gitu loh, kayak nggak ada yang benar-benar langsung kayak gue harus keluar banget nih, kalau nggak bisa mati nih gitu kan. Gue nangkep. Mungkin yang gue mau sampaikan kayak itu adalah gue kurang demennya produk-produk fiber di luar sana mungkin yang bikin kayak aduh udah 8 jam terakhir gue minum, gue harus keluarin sekarang secepatnya, kalau nggak gue nggak bakal bisa ngapa-ngapain nih gitu kan. Nggak nyaman aja loh, kayak misalnya gue hari ini nih mau ketemu sama lu Der, kayak mau ngomong podcast, tiba-tiba anjir gue jam segini gue udah harus keluar. Kemarin gue jam 9 makan, gue harus keluarin sekarang juga kan, buat gue tuh sama sekali gue gak nyaman di sana. Tapi kan kalau dibalik gini bro, gue bukan membela fiber nih, biar kita diskusinya ada dua arah aja. Justru kan bukan itu jadi efek yang dimaksudkan, memang iya efek samping kan gak melulu negatif. Contoh, lu lagi pusing, lu minum obat paracetamol, hilang tuh pusingnya, berarti kan memang efek kan. Malah bahkan ada yang bilang tunggu aja 2 jam ntar bereaksi. Sabar, gigi gue sakit, gue minum Ponstan. Ya kan, terus nggak bisa langsung kan? Tapi biasa orang tua kita sabar setengah jam juga ntar hilang. Tunggu, tuh lagi proses, lagi bereaksi. Berarti kan itu efek yang dihasilkan. Berarti kan bagus ya harusnya. Bagus berarti. Nggak tahu, gue nanya. Bagus. Berarti bagus. Berarti bagus nggak? Berarti bagus. Oke. Terus tadi lu nggak setuju di mana pas fiber? Ya nggak nyaman buat gua aja di sana. Oh, tapi bagus. Sangat aman sekali ya. Tapi Hoto fibernya berbeda. Kalau itu kan emang nggak buat ngefek kayak begitu. Berarti nggak ada efeknya Hoto. Iya, mungkin. Enggak, lo bener dong bro. Berarti efeknya apa? Efeknya adalah seperti kita makan makanan sehat sehari-hari. Oh, gantinya makan makanannya seperti itu ya, mungkin lu nggak sempat beli, lu nggak sempat punya. Ya, apa yang gue percaya kita alami di dalam tubuh itu, gue nggak percaya sesuatu yang apa ya kayak instan seperti obat gitu. Karena kesehatan itu harus diraih bro, harus di-achieve. Kita nggak bisa kayak yang gue mau sembuh dari ini gitu kan. Tahu. Bagi gue tuh harus lifestyle, nggak bisa hal tuh magically happen in our body tuh langsung sembuh langsung apa. Nah maksud gue yang kayak gini-gini justru malah gue malah masuk akal. Hoto kayak gini-gini, apalagi lu dengan clear bilang bahwa ini sama aja lo menggantikan dengan lo makanan yang memang lo makan bergizi, sayur-sayuran gitu. Ada sayur pun depan mata lo, there you go. Betul. Gitu. Maksudnya lo juga tadi objektif juga gitu. Lo dewasa juga ya, nggak harus Hoto juga nggak apa-apa. Nah berarti malah make sense. Kayak gue gini nih yang gue nggak mungkin juga beli sayur yang mahal-mahal tiap hari. Iya kan? Mendingan gue beli yang lain misalnya, atau buat anak atau apa segala macam. Gimana cara dapetin Hoto bro? Coba klik link di sini. Iya bisa. Distributor bisa dari kita juga, tapi kita jualnya lebih mahal daripada distributor.
Kalau dari sengaja marketplace digituin kita, ya. iya. Karena kan kalau lebih murah distributor kabur tuh. Betul. Tapi mereka jualnya harganya stabil, nggak boleh turunin. Nggak boleh sama sekali. Nah ini strategi bisnis Kita nih. langsung kasih SP. Kan ada tuh yang gara-gara gue udah lumayan dapat subsidi atau dapat profit 20%. Kalau gue jual di bawahnya lagi kan jadi 25 nih. Betul. Sama sekali Itu nggak sering boleh. terjadi tuh. Sama sekali nggak boleh. Ada di kota-kota seluruh Indonesia. Ada. Hampir. Cibubur tuh apa sih? Jakarta Timur tuh gimana cara dapetinnya? Di marketplace aja. Udah gampang lah udah. Iya, sekarang kirim-kirim mah di zamannya marketplace sekarang ya. marketplace semua. Foto. Coba. Kayak nama pengacara ya bro. Foto Hasibuan. Jadi siapa yang bunuh Mirna bro? Kalau pendapat lo? Aduh, nggak ikut-ikut deh gue yang ginian mah. Yang pasti kopinya nggak dikasih Hoto. Iya. Karena Hoto nggak bisa bikin begitu. Gitu poinnya. Tapi gue kemarin baru ketemu dokter Jaya. Aduh panjang urusan nih. Lu mau bahas yang mana? Enggak, nenek gue meninggal. Ini aja intermezzo aja, nenek gue kan meninggal. Terus meninggal kan mau dikremasi kan. Kremasi apa sih? Di kremasi itu dibakar. Bakar. Oke. Terus dimasukin formalinya kan. Ternyata masukin formalinya dokter Jaya. Gue kaget banget, kayak itu kan sebulan lalu ya, 3 minggu yang lalu. Gue kaget banget tuh, kayak lagi gempar-gemparnya kan. Terus gila, ini yang biasa gue lihat di TikTok gitu, ramen-ramen. Akhirnya gue minta foto. Oh iya. intermezzo aja. Pendapat dokter Jaya apa ya terkait kasus kemarin? Nggak, gue lupa. Kalau meninggalnya bukan karena cyanida. Oh. Gitu. Itu dipotong, masukin TikTok statement dari dia. Tapi ntar pas syuting lagi di syuting nih, ntar pura-pura gue nanya ya editor ya, Mirna meninggalnya kenapa? Udah nanti disambungin. Nanti diomelin. Ampun. Oke teman-teman, ini gue nemu nih ya akunnya. Distributor banyak banget. Surabaya, Jakarta Utara, gue nyari Jakarta Timur deh. Iya kan? Bukan masalah irit ongkosnya kalau gue mah. Lebih kepada yang penting hemat. Gitu. Wadah, gue coba buat bini gue juga nih. Ntar gue kirimin satu. Apaan sih bro? Yang banyak lah. Thank you bro ya. Oke, Gue keren siap. nih. Gue pengen cobain auto rasanya kayak anggur ya. Enggak, kayak ubi ungu. Oh, Ya, ungunya pakai ubi ubi ungu. Iya. Bukan kayak anggur, cakep. Berarti benar-benar berasa banget tuh. Kalau kayak anggur gue nostalgia tuh. Kita kasih solusi.